Tempat saya itu keren, Pak. Kalau ada orang Katolik meninggal, mereka sembahyangan, Pak. Yang Muslim hadir di belakang. Begitu mereka selesai sembahyangan, makan bareng. Orang Islam gabung makan bareng. Islam tahlilan, ada orang mati, Pak. Kita tahlilan. Orang-orang Katolik di belakang. Begitu selesai, kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang pernyataan Gus Miftah, bahwa Gus Miftah ini mengatakan, ayo mari kita kembali ke kamarnya masing-masing. Jadi intinya orang Islam itu jangan berbicara tentang agama orang lain, sebagaimana orang Islam berbicara tentang salib. Jadi teman-teman, kita ini boleh mendakwahkan orang-orang kafir, yaitu kita menunjukkan kekafiran mereka. Karena apa? Mereka ini mengatakan Allah memiliki anak. Tentu kita harus membahasnya, kita harus membantahnya, dan kita mendakwahi mereka. Namun kita mendakwahi mereka yaitu dengan lemah lembut. Kita jelaskan kepadanya bahwa sesembahan itu hanya satu, dan bahwa Nabi Isa ataupun mereka sebut Yesus itu adalah hamba Allah. Nah teman-teman, mari kita simak pernyataan yang membingungkan oleh Gus Miftah ini. Oke, mari kita simak videonya. Ketika ada satu tokoh agama mencoba masuk kepada agama orang lain, makanya ada kasus dulu pendeta Saifuddin rame, kemudian Yahya Waloni rame, ada orang murtad keluar dari Islam jadi Kristen, itu hak Anda, Muhammad kece. Tapi persoalannya kenapa harus ngomongin tentang Islam? Orang Islam ngomongin tentang salib, haknya apa? Jadi teman-teman, tidak salah kita itu mendakwahkan orang-orang non-muslim, karena kita membahasnya itu kekafiran mereka. Hanya ada sesembahan yaitu satu Tuhan, yaitu Allah. Maka kita menjelaskan kekafiran mereka. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Dan berbangsa. Kalau Bapak anak-anak Mahesa UNES ya, tolong studi di tempat saya. Tempat saya itu keren, Pak. Kalau ada orang Katolik meninggal, mereka sembahyangan, Pak. Yang Muslim hadir di belakang. Begitu mereka selesai sembahyangan, makan bareng. Orang Islam gabung makan bareng. Islam tahlilan, ada orang mati, Pak. Kita tahlilan. Orang-orang Katolik di belakang. Begitu selesai, kita makan bareng. Natal tiba, orang Islam masak. Hasil masakannya itu dibagi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa itu, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, yang lain sebagainya. Begitu Idul Fitri datang, yang masak kawan-kawan Katolik. Hasil masakannya dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Apa nggak indah seperti itu? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya pernyataan Gus Miftah, yaitu mencampurkan antara hak dan yang batil. Dan seakan-akan kita ini tidak boleh berbicara tentang salib. Maksudnya, kita tidak boleh mendakwahi orang-orang non-muslim. Jadi teman-teman, mereka ini mengatakan bahwa Allah punya anak, lalu kita diam. Tidak, kita harus menjelaskan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 91, yang artinya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kalau ada Tuhan bersamanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Nah, ini kita harus menjelaskan kepada orang-orang non-muslim. Kalau kita diam, lalu siapa yang akan menjelaskan tentang kekafiran mereka? Nah, maka dari itu teman-teman, inilah hasil dari perkataan Gus Miftah. Makanya kita tidak heran kalau kita melihat ketika perayaan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka ini ikut-ikut merayakan di dalam gereja. Inilah bahayanya syubhat. Karena apa? Hati kita ini lemah dan kita masih awam. Terus kita akan mengikuti jalan mereka. Nah, jadi kita menganggap bahwa ini boleh-boleh saja. Namun di dalam Islam itu tidak boleh kita mengikuti perayaan-perayaan hari-hari besar mereka. Nah, oke teman-teman. Jadi saya akan tampilkan yaitu ada ibu-ibu berjilbab, kemudian mereka menyanyikan lagu-lagu qasidah yaitu di dalam gereja. Nah, inilah efek dari dampak pernyataan Gus Miftah. Jadi mencampurkan antara hak dan yang batil. Kita boleh bertoleransi, namun jangan sampai kebablasan mengikuti perayaan-perayaan besar mereka. Oke teman-teman, mari kita saksikan ya. Nah teman-teman, ini di dalam gereja, dan perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita ini adalah perempuan muslimah.
beragama Islam. Nah, jadinya seperti ini kan, nanti lama-lama mereka akan mengikuti agama orang-orang non-muslim. Jadi teman-teman, jangan sampai kita ini bertoleransi kebablasan. Boleh kita ini bertoleransi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Maka dari itu hasilnya nanti seperti ini, ya. Ini sangat berbahaya dan ini bisa merusak akidah kita. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman, ya, kita ini boleh bertoleransi ataupun berbuat baik kepada non-muslim ataupun orang-orang kafir. Namun itu ada batasan-batasannya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah toleransi kepada orang-orang non-muslim ataupun orang-orang kafir, yaitu batasan-batasan kita ini bertoleransi kepada selain agama Islam. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Demikian orang Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Kalau kau masuk agama mereka, baru mereka ridha. Selama kau tidak masuk agama mereka, mereka tidak bakalan ridha. Betapapun usaha yang kau lakukan, menyenangkan mereka, buat mereka simpatik dengan kamu, kelihatannya mereka simpatik, mereka tidak bakalan ridha sampai engkau masuk agama mereka. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun sejak 1400 tahun yang lalu. Dan ini penting bagi kita untuk bekal bagi kita ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, Yahudi maupun orang Nasrani. Ya, kita ada aturan-aturan dalam bermuamalah. Kita baik kalau mereka baik tentunya. Ya, tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fi dinikum wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Jadi kalau ada orang non-muslim yang ternyata tidak mengusir kita, tidak memerangi agama kita, bahkan kita bertangga dengan mereka, tidak mengapa kita berbuat tidak baik dengan mereka. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga-tetangga Nabi dari kalangan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ya, bahkan sebagaimana kita ketahui, dalam Islam juga diajarkan tentang adab bertetangga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal jaril junubi wal jaridil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, Allah suruh berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dipraktikkan oleh sahabat ketika seorang sahabat memiliki tetangga Yahudi, maka sahabat tersebut menyuruh istrinya untuk membuat makanan untuk diberikan kepada tetangga mereka yang Yahudi, karena beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril alaihissalam memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Dan berbuat baik kepada tetangga tersebut umum, termasuk tetangga yang non muslim. Jadi itu dipraktikkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Oleh karena dalam hadis ketika orang Yahudi kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak remaja yang dahulu pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya. Artinya dia ketika dia dijenguk, statusnya masih Yahudi. Kemudian di samping dan dia sakit dalam kondisi akan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW ketika jenguk anak tersebut, Rasulullah SAW tidak basa-basi, kemudian Rasulullah SAW mengajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, aslim, masuklah Islam wahai engkau. Artinya Nabi baik sama dia dan dia baik sama Nabi. Maka dia melihat kepada ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim. Kata ayahnya, taati si Muhammad. Abul Qasim maksudnya Muhammad. Maka dia pun masuk Islam dan Rasulullah senang karena menyelamatkan dari neraka Jahannam. Tapi maksud saya, lihat, Nabi pernah punya pembantu orang Yahudi. Rasulullah SAW pernah menjenguk orang Yahudi. Rasulullah SAW juga bertanya orang Yahudi. Rasulullah SAW juga menyuruh untuk berbuat baik kepada non-muslim yang baik. Tetapi ini semua, ya, tidak menjadikan kita mengikuti keinginan mereka. Tidak menjadikan kita mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Mereka punya ajaran-ajaran yang bukan kebenaran, ya. Bermuamalah baik dengan mereka tidak harus kemudian mengikuti keinginan mereka, apalagi yang menyerempet-nyerempet akidah. Seorang muslim bermuamalah dengan baik, dengan tetap tegar di atas akidahnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah cara kita ini bermuamalah dengan orang-orang non-muslim ataupun orang-orang kafir, ya. Jadi sebenarnya ini pembahasannya ini sangat panjang sekali ya, teman-teman.
Dan ini adalah pembahasan yang saya potong ya. Dan teman-teman kalau mau melihat pembahasan dari Ustadz Dr. Firanda yang lebih panjang, nanti saya akan letak link di deskripsi ya. Jadi teman-teman, saya akan ringkas ya. Jadi kita ini boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang non-muslim. Namun itu ada batasan-batasannya ya. Ini yang paling penting, kita ini tidak boleh mengikuti ritual-ritual agama mereka. Misal mereka merayakan hari besar mereka, yaitu hari lahirnya Nabi Isa, yaitu Natal misalnya. Dan kita seakan-akan kalau kita ikut perayaan mereka, kita ini sama saja kita membenarkan tentang lahirnya Nabi Isa, yaitu Allah itu memiliki anak. Dan ini jelas-jelas adalah masalah akidah. Kita jangan sampai ikut-ikutan ke mereka. Kalau masalah bermuamalah ya, itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, yaitu kita boleh, misal kita masak sesuatu, tetangga kita non-muslim, kita boleh ngasih makanan untuk non-muslim. Namun apabila sudah menyangkut tentang masalah akidah, maka tidak ada yang namanya toleransi. Jadi lakum dinukum waliyadin ya. Jadi kita tidak boleh mencampurkan antara hak dan yang batil terhadap orang-orang kafir. Nah oke teman-teman ya, jadi ini sudah jelas sekali ya penjelasan dari beliau, Ustadz Dr. Firanda, dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.